Demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya Ibu Rusmiati dari SDN 1 Samurang. Saya Irma Diani Mukti dari SDN 2 Panggung. Dan saya Eka Nana Erlina dari TKJT Islam Terpadu Al-Khair. Kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya Bu Rusmiati? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini saya senang sekali dapat bertemu dengan Ibu untuk membicarakan masalah coaching yang ingin ditingkatkan. Saya mendukung, tetapi kalau boleh saya tahu, keterampilan coaching apa yang sebenarnya ingin ditingkatkan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan coaching ini. Adapun keterampilan coaching yang ingin saya tingkatkan adalah yang pertama keterampilan mendengarkan aktif, dan yang kedua keterampilan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya sangat mendukung Ibu yang ingin meningkatkan keterampilan coaching tersebut. Lalu bagian mana yang ingin Ibu fokuskan untuk saya observasi nantinya? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat ya Bu. Oh ya, saya juga ingin tahu nih sebenarnya sejauh mana sih kebermaknaan keterampilan yang ingin ditingkatkan tadi bagi Ibu? Saya yakin peningkatan keterampilan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna ini sangat bermanfaat dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya optimis ke depannya bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid dan selama proses pembelajarannya. Oh ya, saya paham. Lantas apa sih harapan Ibu ke depannya setelah observasi nanti? Saya berharap observasi ini akan ada umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif dan keterampilan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Oh ya, baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sebagaimana janji yang telah kita sepakati hari ini, kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Sebenarnya apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Ya, sebenarnya tujuan yang ingin saya capai dalam sesi coaching ini adalah saya ingin meningkatkan jenjang karir saya agar lebih baik setelah selesai pendidikan guru penggerak ini. Baik, tujuan Ibu sudah sangat jelas, yaitu ingin meningkatkan jenjang karir setelah selesai PGP ini. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, kira-kira hal apa saja yang bisa menghambat atau menjadi kendala bagi Ibu untuk meningkatkan karir? Menurut saya ada beberapa hal yang saya anggap bisa menghambat perkembangan karir saya. Di antaranya kurangnya penguasaan emosi dalam diri saya. Yang kedua, kurangnya koneksi atau jaringan profesional. Yang ketiga, perubahan teknologi yang sangat pesat. Dan yang keempat, tujuan karir saya masih belum jelas dan belum mantap Bu. Nah, setelah Ibu mengetahui dan dapat mengidentifikasi hal-hal yang bisa menghambat atau menjadi kendala terhadap perkembangan karir Ibu, lantas apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan langkah-langkah konkret atau rencana
tindakan apa saja yang akan Ibu lakukan agar karir Ibu dapat ditingkatkan atau berkembang dengan baik? Untuk mengatasi kendala saya telah menyusun rencana atau langkah-langkah konkret sebagai berikut. Banyak sih Bu ya. Yang pertama, untuk melatih agar saya bisa menguasai emosi. Saya akan berlatih mindfulness, berusaha untuk sabar, tenang, dan lebih banyak bersyukur. Meluangkan waktu untuk lebih bisa refreshing dan menenangkan pikiran, serta lebih mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan untuk koneksi atau jaringan profesional, saya akan ikut dalam berbagai tim seperti klub atau kelompok yang sifatnya profesional dan mendukung karir saya. Lebih sering ikut dalam kegiatan-kegiatan seminar, kelompok kerja dan workshop, bergaul lebih luas dan bergaul lebih luas dengan rekan seprofesi atau di luar profesi saya. Terus juga saya akan untuk mengatasi perubahan teknologi yang sangat pesat. Saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya kemudahan dari teknologi yang tersedia saat ini. Misalnya untuk membantu proses pembelajaran dan terus belajar agar tidak ketinggalan. Yang keempat, agar tujuan karir saya menjadi lebih jelas dan mantap, saya akan lakukan adalah mengenal lebih dalam diri sendiri, menetapkan tujuan, visi, dan misi terhadap karir yang saya ingin capai, menulis target pencapaian yang telah saya lakukan, melaksanakan rencana yang dengan konsisten dan melakukan evaluasi. Oh iya, setelah saya dengarkan, ternyata bagus sekali rencana aksi atau langkah-langkah yang akan Ibu jalankan untuk meningkatkan jenjang karir Ibu. Sudah jelas dan terperinci. Nah, sekarang bagaimana komitmen atau bentuk tanggung jawab Ibu terhadap rencana aksi ini, dan siapa yang akan membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Sebagai bentuk komitmen atau rasa tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan saya jalankan ini, saya akan membuat catatan khusus Bu sebagai pengingat agar rencana aksi yang telah saya susun bisa berjalan dengan kontinu, terarah, dan terukur dengan baik. Saya juga akan rutin meminta rekan kerja saya untuk memantau perkembangan saya dan memberikan umpan balik terhadap rencana aksi yang saya jalankan. Untuk membantu perkembangan karir saya ini, saya akan meminta dukungan dari suami, anak-anak, rekan-rekan di sekolah, serta rekan dalam grup yang seprofesi. Baik Bu, tadi kita telah melaksanakan sesi coaching untuk membahas permasalahan perkembangan atau peningkatan karir Ibu ke depannya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Setelah berbincang-bincang dalam sesi coaching ini, saya merasa lega Bu, karena saya bisa berbagi dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi. Saya bisa mencari dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan sekarang saya lebih menjadi tenang serta mantap untuk melanjutkan jenjang karir. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Di lain waktu, jika memang diperlukan, kita bisa melakukan bincang-bincang dalam sesi coaching seperti ini untuk membahas permasalahan yang lain. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu telah melaksanakan coaching dengan rekan sejawat tadi dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Pada sesi ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana Ibu menilai performa keterampilan yang ingin Ibu tingkatkan dalam sesi coaching tersebut Bu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan keterampilan yang ingin saya tingkatkan tersebut dengan baik Bu, yaitu keterampilan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna. Kalau boleh saya tahu apa yang membuat Ibu merasa demikian tadi?
Saya merasa saya telah benar-benar fokus mendengarkan lawan bicara dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan cara mengajukan pertanyaan yang sederhana dan mudah dipahami, Bu. Oh ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Ya. Saya melihat tadi Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang sekali, Bu, mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, ini saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya, tadi saat observasi saya perhatikan saat Ibu mengajukan pertanyaan, masih ada sedikit pertanyaan yang sifatnya belum terbuka dan kurang memberi penekanan kepada KC. Yang sebetulnya atau seharusnya pertanyaan yang diajukan dalam sesi coaching itu harus sesuai dengan standar berupa pertanyaan terbuka ya Bu ya, dan mengulang sedikit kata atau kalimat yang diucapkan oleh coach agar terlihat mendukung dan menyimak apa yang dibicarakan. Bagaimana pendapat Ibu? Yang saya mengerti, saya akan berusaha lebih baik lagi dan meningkatkan keterampilan yang saya inginkan. Nah, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan keterampilan ini selanjutnya? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna yang lebih efektif. Ya, itu adalah langkah yang paling baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademiknya. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini, Bu? Saya merasa lebih memahami mana yang perlu lebih saya tingkatkan dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu. Kalau begitu, pertemuan kita kali ini dalam rangka supervisi akademik bisa kita akhiri dengan mengucap syukur alhamdulillah ya. Saya berharap semoga kedepannya keterampilan Ibu dalam melakukan coaching lebih meningkat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.